Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Isu pengaturan skor Liga Indonesia terus bermunculan, makin banyak pelaku dan korban yang bikin pengakuan. Seorang esko PSSI terpaksa mengundurkan diri, bukti bahwa pengaturan tak sekedar indikasi. Walau federasi selalu bergerak dengan lambat, bersikap defensif seakan hanya cari selamat. Terobosan baru harus segera ditemukan agar kepercayaan pada sepak bola terpulihkan. Adakah payung hukum yang jadi dalil untuk bergerak? Inikah saat yang tepat bagi polisi untuk bertindak? Inilah Mata Najwa. PSSI bisa apa? Jilid 2. Kalau memang saya terbukti melakukan pengaturan skor, nggak usah dipanggil komisi, saya akan mengundurkan diri. Saya menyatakan mengundurkan diri dari anggota esko. Pengakuan demi pengakuan muncul atas dugaan skandal pengaturan skor di kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia. Dari kota kecil di Jawa Tengah, geger dugaan suap mengotori lapangan sepak bola. Ratusan juta rupiah digelontorkan demi naik kasta. Ya, sudah hadir di Mata Najwa, Bapak dan Anak, pengurus Persiba Banjarnegara, Bupati Banjarnegara Budi Sarwono, dan manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin perkenalkan juga yang hadir bersama kita di Mata Najwa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Selamat malam Kapolri. Selamat malam Pak Imam. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Sengaja saya ingin kita mendengarkan pengakuan dari para pemberani yang akan buka-bukaan malam ini langsung di depan Anda berdua, Pak Kapolri dan Pak Menpora. Dan setelah itu kita akan bicara apa solusi untuk membongkar dan mengusut mafia ini. Saya ingin ke Pak Bupati dulu. Anda saya dengar marah sekali, merasa dibohongi, shock, merasa dipermainkan, merasa dipalak. Apa persisnya yang terjadi Pak Bupati? Begini Mbak Matarjunga, pada waktu saya dilantik jadi Askap PSSI Banjarnegara, saya sibuk dengan tanggung jawab saya sebagai Bupati. Saya menunjuk putri saya sebagai manajer Persibara. Mbak Lasmi? Mbak Lasmi Indrayani. Ini putri saya yang pertama. Terus mulai kita dilantik, mulai Lasmi Indrayani berhubungan dengan Ketua Asprop namanya Pak Joharlin Eng. Joharlin Eng, Bu. Nah, beliau berhubungan, mulai kita berlatih, mulai ditawarin pemain sepak bola, mulai ditawarin pelatih, sampai mulai berlaga. Alhamdulillah menang, cuman anak saya meminta uang ke saya. Pak, ini untuk kemenangan kita harus ngasih duit 100 juta. Kita kasih. Berlaga lagi, menang lagi, suruh kasih lagi 100 juta lagi. Berkali-kali terus seperti itu sampai tingkat final. Putri saya minta duit. Bapak minta duit berapa? 500 juta. Untuk apa? Kok main bola 500 juta gitu. Untuk jadi tuan rumah gitu. Nanti kan tiketnya bisa buat bayar gitu ke Asprop gitu. Oke. Iya.
Oke lah, ditawar saja gitu. Ditawar, terus katanya mungkin ada kemurahan, Bapak minta DP dulu 50 juta gitu. Ya udah, kasih aja ditransfer. Langsung transfer 50 juta gitu. Oke. Nah, saya masih ingat Mbak Mata Najwa. Najwa saja Pak, nggak pakai Ya, mata. Mbak Najwa ya. Nah, yang dulu minta duit lagi 175 juta buat apa itu? Yang kemarin 175 kan dijanjikan menang untuk Porprov di Solo. Oke. Lah kan kalah gitu. Iya katanya uangnya mau dikembalikan gitu. Berarti 175 sama 50 ini ya gitu. Iya Pak gitu. Jadi total sudah keluar berapa Pak Bupati? Kalau yang sudah saya catat semua, saya keluar duit 1,3 miliar. 1,3 miliar. 1,3 miliar. Selama jangka waktu berapa lama itu? 1 tahun atau? 6 bulan. 6 bulan 1,3 bulan, miliar. ya. Oke. Mbak Lasmi, ini siapa jadi? Siapa yang mendekati? Siapa yang tadi disebutkan ada nama Ketua Asprof Johar? Itu perannya apa jadi? Ya, pada awalnya karena ayah saya ibaratnya untuk kamu belajar ya paling tidak kalau di Jawa Tengah ya kepada Ketua Asprof Jawa Tengah yaitu Pak Johar Lin Eng. Waktu itu kondisinya Banjarnegara Persibara pernah dikadali wasit lah seperti itu. Pernah dicurangi wasit di kandang kami sendiri. Dan waktu itu kami mengeluh kepada ibaratnya anak kepada bapak lah begitu. Anda kepada mengeluh ke? Ketua Asprof. Pak Johar ini? Ya, kami bilang waktu itu, Pak kok seperti ini, kami kok dicurangi wasit di kandang kami sendiri. Nah itu ceritanya seperti apa Mbak? Itu perangkat pertandingannya malah ngaku di depan saya bahwa dia itu mengawal waktu itu PSIP Pemalang. Oh gitu, kalau Mbaknya ada saksi, ada bukti, kita rapat di Komdis. Waktu itu perangkat pertandingan dan wasitnya, pemainnya juga yang dari Pemalang itu sanksi. Waktu itu akhirnya kita oh ya sudah, kita berarti sudah mendapatkan pembelaan dari Asprof gitu. Okay. Saat itu Pak Johar mengenalkan saya kepada mafianya ini yaitu Mr. P. Jadi yang mengenalkan Anda ke mafia Pak Johar ini? Ya, saat itu. Waktu itu dikenalkannya sebagai apa? Dikenalkan ya ini kalau misalnya tadi kan saya dicurangi wasit, berarti kan ibaratnya salah jalur begitu. Nah ini kalau Mbak mau maju bolanya ya sama Bapak ini gitu. Maksudnya nanti silahkanlah ibaratnya kontak-kontak dengan Mr. P ini gitu. Oke. Dan apa kemudian yang servis Mr. P ke Anda dan Banjarnegara itu apa saja? Ya itu tadi membantu beberapa yang seperti ayah saya katakan. Kita diiming-iming untuk awal sebenarnya sih saya malah sudah merasa ditipu beberapa kali. Kami ditawari untuk juara 3 Suratin ternyata juga tidak. Sudah keluar uang berapa padahal itu? Waktu itu Suratin kami tagihannya di belakang gitu, kalah tapi tagihannya di belakang sekitar mungkin 100-an atau 150-an juta. Oke. Nah terus setelah itu kami ditawari untuk Porprov. Porprov katanya akan dijanjikan emas yaitu sekitar 100 juta untuk bola, 75 untuk futsal. Setelah itu pun kami dicurangi lagi karena waktu itu saya diminta untuk nambah atau disuruh untuk bayar ke klub Kudus. Jadi kalau ibu mau kita harus bayar Kudus. Oh maaf saya nggak mau. Ini siapa yang bilang nih? Si Mr. P ini, Mbah Pri ini? Ya maaf saya lupa. Mr. P ini menitipkan anaknya kepada saya untuk bekerja menjadi asisten pribadi saya, yaitu Miss T. Nah, Miss T ini yang bertugas untuk mengompor-ngompori saya, karena setiap hari bersama saya. Mbak Lasmi, Anda membawa bukti-bukti? Ada Kapolri dan ada Menpora, saya ingin minta Anda untuk membuka bukti-bukti itu. Ini bukti yang... Jadi yang pertama kita juga sudah siapkan, ini bukti perinciannya ya? Iya, perincian uang yang dikeluarkan, Anda rapih nih membuat perinciannya? Ayah saya sebenarnya. Bapak yang bikin? Ini perinciannya kami dapat dari Mbak Lasmi, ini... Itu ya, jadi ada wasit 60 juta, pertemuan wasit 1 juta, hotel 8 juta, BM itu siapa Mbak? Kalau menurut Miss T itu katanya sih namanya Bang Mansur. Oke, dia orang apa tuh orang? Saya nggak paham. Oke, Mbah Putih ini? Mbah Putih itu... Apakah yang Anda maksud? Asprof DIY. Asprof DIY? Ya, Komdis PSSI Pusat. Komdis PSSI Pusat, Dwi Irianto? Saya nggak paham nama lengkapnya. Oke, 15 juta. Pak Johar ini yang tadi Anda sebutkan?
25 juta. Kemudian itu ada Kediri Banjarnegara, Wasit, dan sebagainya. Jadi ini uang ini Anda transfer ke siapa Mbak persisnya? Kami diberikan nomor namanya Prianto. Ini orang yang memang tadi dititipkan tadi? Kami menyebut yang tadi mafianya adalah, sebutannya adalah Mbah Pri. Jadi transfernya uangnya ke Mbah Pri ini? Ya, saya tahunya adalah itu nomor rekening dia karena namanya Mbah Pri, rekeningnya adalah Prianto. Tapi akhir-akhir ini kami tahu bahwa itu bukan nomor rekening beliau. Ini ya, ada bukti transferannya? Ya. 50 juta, kemudian ini 50 juta. Yang satu 175 juta, yang satu 50 juta. Yang ini 150, yang 50 juta. Ini yang 50 juta. Yang ini 50 juta. Iya, ada lagi ya. Itu. Oh, ini ada jelas bukti transfernya. Oke, dan ketika itu Anda mengecek apakah memang uang ini sampai ke nama-nama yang tadi diklaim disebutkan menerima? Iya, kalau yang meminta saat itu bilang sudah sampai. Sudah sampai? Iya. Baik, jadi kalau tadi total Anda katakan sampai 1,2 M, tapi persisnya bukti transferan yang Anda punya, yang Anda miliki berapa banyak? Ya, kami masih mengumpulkan bukti-bukti, yang ini yang sudah kami temukan, mungkin nanti akan menyusul bukti-bukti yang lain. Oke, jadi persisnya mereka ini mengatakan setelah bayar uang, mereka akan jamin kemenangan? Sebelum minta uang. Sebelum minta uang? Ya. Jadi waktu itu posisi kami akan masuk satu langkah lagi, kita akan masuk 32 besar nasional. Jadi kalau kita tidak menang, kita akan terjun bebas ke bawah lagi. Dan satu langkah lagi kalau kita menang, kita akan masuk 32 besar nasional. Nah saat itu dikatakan bahwa kalau kita menjadi tuan rumah dengan harga adalah sekitar 500 sampai 600 juta, perinciannya itu 200 juta uang tender, terus 128 juta adalah uang pelaksanaan di Magelang, dan 300 juta adalah non teknis. Non teknis? Ya, mereka menyebutnya non teknis. Apa yang Anda tangkap ketika bilang non teknis itu apa? Ya, kalau menurutnya Miste ini karena dia selalu menjadi pembisik saya, itu sudah biasa di dalam sepak bola. Kalau ibu mau ya seperti itu jalannya. Non teknis. Ya. Baik, ini kita ada juga percakapan, bukti percakapan Mata Najwa memperolehnya dari Mbak Lasmi dan Anda sudah mengizinkan kami untuk menunjukkannya ke publik. Ada Pak Kapolri dan Pak Menpora juga. Ini bukti percakapan dengan baik. Saya takutnya kalau sampai ini putus di sini karena pertaruhan nama Bos Johar, Mbah Putih. Kalau suatu saat kita minta tolong lagi nggak bakal mau Bu. Pasuruan saja habis 2 M tapi gagal Bu karena salah jalan. Kemarin Bos Johar dicari orang Lampung tak mau menemui karena sudah komitmen sama Banjarnegara. Jadi ini kalau masalah intern management pemain bisa kita bicarakan lagi. Karena semua non teknis serba sudah diatur. Plot wasit tinggal jalan. 800 Bu itu sampai ke Senayan. Ini jadi konteksnya percakapan ini apa Mbak Lasmi? Tadi penawaran menjadi tuan rumah, kalau kita menyerahkan sekitar 600 atau 800 itu, kita akan lolos ke 32 besar nasional sampai 8 besar. Oke Mbak Lasmi, saya mau tanya, kok Anda percaya begitu saja ngasih uang ratusan juta? Awalnya ya karena memang si Miste ini sudah bersama saya beberapa bulan, menjadi asisten saya. Dan waktu itu salah satunya yang saya sekarang merasa juga ditipu juga, adalah mereka menawarkan saya untuk menjadi manajer timnas Putri U16. Jadi waktu itu dikatakan bahwa paling tidak jika ibu mau timnya naik kasta, itu harus punya kontribusi terhadap PSSI Pusat. Salah satunya adalah menjadi manajer timnas. Saat itu saya dan ayah saya mengeluarkan sekitar 300-400 juta. Untuk menjadi manajer timnas? Iya, jadi TC di Banjarnegara. Kami harus dari hotel, makan dan sebagainya itu biaya. Tapi itu uang yang memang dikeluarkan untuk operasional atau ada uang yang kemudian Anda setor ke oknum di PSSI? Kalau saya tahu untuk operasional semuanya. Untuk tapi operasional. yang hitung-hitungannya itu si Miste dan Exco PSSI Pusat. Exco PSSI Pusat? Iya. Anda mau sebut namanya? Ibu Papat Yunisal. Oke. Kita akan break. Setelah ini kita masih akan kembali karena masih banyak bukti-bukti yang akan dibuka malam ini. Tetap di Mata Najwa, PSSI bisa apa? Jilid 2.